saya Aizan Fatma dengan NIM 0305202122 dari kelas PMM 4 semester 3. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Euclid dosen pengampu Ibu Nurul Rafiqah Nasution MPD. Adapun materinya tentang titik, garis, dan bidang. Pengertian titik. Titik adalah unsur yang mewakili suatu lokasi namun tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan. Adapun pengertian garis adalah sebuah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga berjajar saling bersampingan dalam suatu baris dan sangat rapat sehingga seperti tidak ada celah. Sedangkan pengertian bidang adalah kumpulan titik-titik tak terhingga yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Adapun definisi dari postulat yaitu sebuah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian, sedangkan teorema yaitu sebuah pernyataan yang dianggap benar tapi harus dibuktikan. Ada 6 bunyi postulat dalam titik, garis, dan bidang. Yang pertama, sebuah garis paling sedikit terdiri dari 2 titik. Yang kedua, sebuah bidang paling sedikit terdiri atas 3 titik non-kolinier. Yang ketiga, melalui 2 titik yang akan terbentuk tepat satu garis. Terlihat dari gambar postulat ketiga, hanya satu garis yang melalui titik Q dan T. Yang keempat, melalui 3 titik akan terbentuk tepat satu bidang. Yang kelima, jika ada 2 titik berbeda pada satu bidang, maka garis yang menghubungkannya akan berada dalam bidang tersebut. Terlihat dari gambar postulat 5, garis KL terletak pada bidang P. Yang keenam, jika ada 2 bidang yang saling memotong, maka perpotongannya adalah garis. Terlihat dari gambar postulat 6, bidang G dan H berpotongan di sepanjang garis L. Adapun bunyi-bunyi dari teorema yang pertama, jika dua garis saling memotong, maka perpotongannya adalah sebuah titik. Seperti contoh gambar, garis Q dan R berpotongan di M. 2. Jika sebuah titik berada di luar garis, maka terdapat satu bidang yang melalui garis dan titik. Lihat contoh di gambar, 1 bidang melalui garis A, C, dan B. Yang ketiga, jika dua garis saling memotong, maka terdapat satu bidang yang melalui kedua garis. Terlihat dari contoh gambar, 1 bidang melalui T dan L. Ruas garis. Potongan-potongan sebuah garis yang mempunyai 2 titik ujung. Seperti contoh di gambar, ruas garis berada di C dan D karena menunjukkan titik C dan D dan semua titik yang ada di antara keduanya. Adapun bunyi postulat penggaris yaitu setiap titik pada sebuah garis dapat dipasangkan dengan satu bilangan nyata yang disebut dengan koordinat. Jadi jarak antara kedua titik itu adalah selisih positif dari koordinatnya. Seperti gambar pertama menunjukkan jarak antara kedua titik, sehingga rumusnya AB sama dengan A kurang B. Gambar kedua tentukan panjang garis Q, di mana Q sama dengan 4, U sama dengan 12. QU sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi panjang garis QU sama dengan 8. Titik tengah, titik yang membagi dua ruas garis atau titik yang sama jumlahnya dari kedua titik. Terlihat dari contoh gambar, R adalah titik tengah dari garis QS karena QR sama dengan RS, atau karena QR sama dengan setengah QS atau RS sama dengan setengah dari QS. Adapun contohnya yang seperti tunjukkan titik tengah dari garis KR, di mana terlebih dahulu kita tentukan dulu panjang garis KR. K sama dengan 5 dengan R sama dengan 29, sehingga KR sama dengan 29 dikurang 5 sama dengan 24. Jadi titik tengahnya setengah KR sama dengan setengah dikali 24 sama dengan 12. Sehingga titik tengah dari garis KR berada di titik N. Sinar garis. Sinar garis merupakan bagian dari sebuah garis. Seperti contoh sinar garis AB. Sinar garisnya adalah garis CD atau garis BC. Bagian yang tidak bertanda panah dari simbol sinar garis itu terletak di atas titik ujung. Adapun sudut terbagi atas 5. Yang pertama sudut lancip, kedua sudut siku-siku, ketiga sudut tumpul, keempat sudut lurus, dan yang kelima sudut refleks.
pasangan sudut. Yang pertama, sudut sehadap, kedua, sudut luar berseberangan, yang ketiga, sudut dalam berseberangan, yang keempat, sudut luar sepihak, dan yang kelima, sudut dalam sepihak. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.